A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bissolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kamis Anui, selamat sore. Ayuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Hari ini atau sore ini kita akan berdiskusi tentang tema metodologi berpikir atau proses berpikir ilmiah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ya, semoga nanti ada tambahan dari ibu-ibu semuanya. Ya, berbicara tentang metodologi berpikir ilmiah. Nah, dalam kehidupan beragama mungkin pernah kita mendengar ungkapan orang yang berkata, beragama itu jangan menggunakan akal gitu. Mungkin Ibu pernah kalimat itu didengar ya. Jadi Iya, dalam betul, Pak. beragama itu jangan pakai akal gitu kan. Mungkin Iya, kalimat itu diungkapkan. Nah, terima aja. terima aja gitu. Jangan jangan dipikir, jangan pakai akal, terima aja gitu. Nah, sebenarnya orang yang berkata demikian itu menunjukkan bahwa dia itu mungkin tidak benar-benar belajar dan memahami Quran. Atau bahkan bisa dipastikan cara beragamanya hanya mengikuti prasangka, hanya mengikuti dongeng-dongeng. Ya, dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Misalnya kita lihat di surat 2 ayat 78. Nah, bentar. Surat 2 ayat 78. Oke, siapa mau baca? Bu Erni ada tadi? Halo, Bu Erni? Iya Pak, Iya, saya ada. Assalamualaikum. Ya. Farida, Farida. Farida udah ada? Enggak Belum. ada, Ya. kelihatannya belum ada. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat, kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Ya, di antara mereka ada yang buta huruf, layak lamunal kitab, tidak mengetahui tentang Alkitab. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Ya artinya banyak orang yang beragama hanya berdasarkan dongeng-dongeng dan berdasarkan praduga atau menduga-duga ya. Nah, kita lihat di surah 378. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, iya, yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Ya. Jadi hanya menduga-duga aja. Mereka berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah. Ya, mirip dengan yang tadi sebetulnya sih. Jadi banyak orang beragama itu hanya menduga-duga. Dasarnya hanya dongeng-dongeng saja gitu ya. Nah, dan ketika disampaikan ayat-ayat itu pun dianggap itu kan sama-sama dongeng gitu.
Kita lihat di surat 6:25. Surat Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-An'am ayat 25. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Ya, bahkan Quran pun dianggapnya sebagai dongeng, Dongeng. bukan sebagai pedoman, bukan sebagai petunjuk gitu. Tapi Quran juga dianggap sebagai dongeng, itu kan dongeng orang-orang dulu gitu. Nah, dilihat lagi surat 16 ayatnya 24. Surat Allah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongengan orang-orang dahulu. Ya, satu lagi. Dan mereka berkata, dongeng-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ya, satu lagi. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi banyak orang yang beragama itu dasarnya hanya berdasarkan prasangka, praduga, atau hanya mengikuti dongeng-dongeng saja gitu. Nah, kembali kepada judul bahasan di atas, bahwa ternyata Quran juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berpikir, termasuk langkah-langkah cara-cara berpikirnya atau tahapan berpikirnya seperti apa. Ya. Nah, kalau kita perhatikan surat 10 ayat 100 misalnya. 10 ayat 100. Surat Yunus ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Oke, berarti ini akal ini menduduki tempat yang penting. Kenapa? Kalau kita lihat ayatnya nih. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan. Jadi Allah murka gitu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Artinya, bagaimana mungkin atau bagaimana bisa kita beragama nggak boleh pakai akal gitu. Sementara ketika kita tidak menggunakan akal, Allah murka gitu. Dan ketika Allah murka, maka pasti iman kita tidak akan diterima gitu. Artinya beragama itu harus menggunakan akal gitu. Jangan dibalik gitu. Sementara ini kita pernah mendengar beragama jangan pakai akal. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa, bagaimana bisa beragama nggak pakai akal gitu. Sementara ketika kita tidak menggunakan akal, itu Allah murka gitu ya. Dan jika kita perhatikan di dalam banyak ayat, itu Allah sering bertanya kepada kita, afala ta'kilun, apakah kamu tidak menggunakan akal, afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak berpikir, afala tatadabarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses berpikir gitu. Tafakarun, tadabarun, takilun, dan seterusnya banyak. Artinya, ya tidak bisa tidak dalam beragama kita mesti menggunakan akal kita. Dan harus menggunakan tadi berpikiran kita gitu. Nah, Quran mengajarkan
bahwa untuk bisa mendapatkan sebuah informasi yang lengkap, yang sempurna, ya kita mesti menggunakan setiap potensi yang Allah berikan kepada kita. Dan ada kurang lebih 12 tahapan, 12 proses, 12 item yang harus diikuti atau harus dilaksanakan atau dilewati dalam berproses atau dalam berpikir gitu. Ya, nanti kita sebutkan satu-satu. Sampai sini ada masukan dulu nggak, Bapak Ibu? Halo? Masih lanjut ya? Halo, ya oke. Jadi ada beberapa proses, ada beberapa tahap yang harus dilewati dalam proses berpikir untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Proses yang pertama adalah yang disebut dengan yakdzifun. Yakdzifun ya. Kita lihat ayatnya dulu. Ya, ikut. Nah, surat 34 ayat 48. 34, 48. 24, 34, 48. Bila minasyaitonirrajim, surat Saba ayat 48. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran, Dia maha kebenaran. Dia maha mengetahui segala yang goib. Ini ada kata apa? Yakdzifu. Goib. Kul. Kul inna robbi yakdzifu. Kul inna robbi yakdzifu. Yakdzifu nih. Yakdzifu bil haqqi allamul ghuyub. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan. Sebetulnya nggak ada kata wahyunya sih, yang ada yakdzifu. Yakdzifu itu coba lihat di ayat yang lain di surat yang sama 53-nya ya. Sama-sama ada kata yakdzifu nih di sini. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka menduga-duga tentang yang goib dari tempat yang jauh. Nah, jadi ini kalimatnya yakdzifun ya. Yakdzifun nih. Nah, yakdzifun itu di ayat ini artinya menduga-duga. Tadi yakdzifu artinya wahyu. Nah, menduga atau menduga-duga bahasa lainnya adalah mencari ide, Bu. Jadi sebelum berlanjut proses berpikir itu biasanya seseorang sebelum memutuskan sesuatu itu kan menduga-duga namanya. Menduga-duga atau mengira-ngira gitu ya. Dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana itu kan baru duga atau praduga kan? Itu namanya yakdzifu. Nah, yakdzifu itu secara bahasa artinya ilham, ide, inspirasi, atau dugaan gitu. Jadi proses berpikir itu diawali oleh dugaan atau mencari sebuah inspirasi gitu. Ya, nah kata yang serupa diulang 9 kali dalam Quran itu. Nah ini uh, proses yang awal. Jadi proses pertama dalam proses berpikir itu adalah menduga-duga atau mencari sebuah ide, gagasan, atau inspirasi. Kira-kira sore ini kita mau bahas apa ya? Itu kan baru mencari kan? Baru Iya. menduga. Kalau judulnya proses berpikir kira-kira gimana ya? Itu kan baru mengajukan namanya. Mengajukan sesuatu yang masih goib namanya. Ya, dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Kenapa jauh? Karena belum terbayang kan gitu. Seperti apa gitu. Nah, ini namanya yakdzifu. Nah, setelah yakdzifu artinya menduga atau mencari ide, mencari inspirasi. Nah, ide tadi, dugaan tadi kemudian dicari informasinya. Dicari informasinya. Nah, itu proses yang kedua, berarti mencari informasi tentang ide tadi, tentang dugaan tadi. Namanya tasmaun gitu. Namanya tasmaun.
Kita lihat di surat 2871. 2871. Iya, 28. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 71. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Afala tasma'un, afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Mengapa kamu tidak mencari informasi? Ini namanya tasma'un. Jadi setelah menduga-duga, langkah berikutnya harus mencari informasi tentang yang kita duga tadi. Nah, bagaimana informasi tentang proses berpikir di dalam Quran kan gitu. Itu namanya tasmaun, proses yang kedua. Nah, setelah kita mendengar informasi, kemudian kita melakukan observasi, namanya tubsirun. Afala tubsirun gitu ya. Kita lihat ayatnya. 28 ini 72-nya. 72 ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu, yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, ini afala tubsirun. Kalau tadi afala tasmaun, apakah kamu tidak mendengar informasi? Setelah mendengar informasi, afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan melakukan sebuah Masih. observasi? Nah, basor itu kan observasi artinya, memperhatikan. Nah, setelah tubsirun, ini masih masih observasi ya, masih memperhatikan. Karena memperhatikannya menggunakan tiga kata. Ya. Tubsirun, terus yaraun, yanzurun gitu ya. Nah, kita lihat yanzurunnya. Yanzurunnya 8817. Surat Al-Qasiyah ayat 17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Nah, artinya sama-sama memperhatikan, Bu. Tapi Arabnya lain. Kalau tadi afala tubsirun. Kalau ini afala yanzurun. Secara bahasa, basor melihat, nazor juga melihat. Tubsirun melihat, yanzurun juga melihat. Atau tubsirun memperhatikan, yanzurun juga artinya memperhatikan. Nah, apa bedanya afala tubsirun dengan afala yanzurun? Kalau basor tadi observasi, kalau nazor yanzuru itu artinya riset. Melihat dengan cara penelitian gitu. Itu namanya yanzurun. Apakah kamu tidak melihat dengan cara riset atau melakukan penelitian bagaimana unta diciptakan? Bagaimana unta diciptakan? Dia bisa jalan di padang pasir tapi nggak ambles kakinya. Dia bisa jalan di padang pasir berhari-hari tanpa minum. Dan dia bisa berjalan di padang pasir dalam kondisi keadaan badai pasir. Itu kan mesti diteliti, mesti diriset tuh. Bagaimana unta diciptakan gitu. Itu namanya yanzurun. Nah, yanzurun itu artinya melakukan penelitian atau riset ilmiah Ya. gitu. Kok bisa ya gitu. Nah, Pak Iip, oke siap Ibu. iya. Eh, ayat yang sebelumnya nih Pak Iip, Oh, yang tubsirun ya. 2871 terutama 72, saya nggak ngerti isi kalimatnya tuh Pak. Ya, Eh, 7172 ya. ya, ini menjadikan untuk, nah ini Pak, ini apa hubungannya mengenai
malam ya Pak ya. Jadi terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Ini kalimat ini nggak jelas sama sekali untuk saya, Pak. Nggak tahu Ya. teman-teman lain mungkin ngerti, maaf saya nggak ngerti. Jadi kenapa ada hubungan untuk malam terus-menerus sampai hari kiamat? Lalu kemudian Allah mendatangkan sinar terang. Apa kamu nggak mendengar? Apa hubungannya tuh Pak ya antara malam terus-menerus, lalu ada sinar terang, kok kita nggak dengar? Ah, Nanti yang 72 Pak. tujuannya itu melihat ya, Nah, memperhatikan. betul. Nah, 72-nya itu, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain yang mendatangkan malam kepadamu supaya kamu istirahat apa? Yang kamu beristirahat padanya, maka apakah kamu tidak memperhatikan apa sih Pak? Ini 71 sama 72. Iya, Apa sih hubungannya malam sampai kiamat? iya, iya. Terus, ya Heeh. itulah. Jadi penjelasannya itu malam itu diartikan apa, Iya. kemudian siang juga diartikan apa, sinar terang itu diartikan apa. Kan Hmm, kadang-kadang ini kan bukan pengertian yang biasa ya Pak ya. betul. Mungkin ini mustasabihat gitu yang saya memang nggak nangkep gitu Pak. Boleh nggak? Iya, iya, iya. Iya, Pak. Boleh lah, Bu. Karena ini kan ini Boleh. bicara mengenai apa kamu nggak dengar, apa kamu nggak lihat gitu lah. Melihat. Urusannya apa? Kalau soal unta tadi, ya oke deh ya Pak ya, unta diciptakan gini-gini. Tetapi ini dua kalimat, dua ayat ini saya pengen jelas, Pak. Oke, iya. Karena judulnya metodologi berpikir. Berpikir. Ya, Iya, dan barusan itu pertanyaan yang juga memancing kita harus berpikir. Oke ya, kita lihat. Kan tadi tahapan orang berpikir itu diawali dengan yakzifu ya. Yakzifu itu artinya mencari ide, mencari inspirasi dan inspirasi, ya, 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 menduga-duga kan? ya. Oke, Pokoknya menduga-duga. bertanya-tanya terus. Bertanya-tanya. Nah, Ya, pertanyaannya nih, ya, pernahkah kita bertanya-tanya gitu ya, Bu ya? Pernahkah kita ya. bertanya-tanya tentang Mm-mm. ini nih? Kenapa ya ada malam ada siang gitu ya? Ya. Kenapa ada malam ada siang ya? Terus kalau malam terus gimana ya? Kalau siang terus Mm. itu gimana ya? Kenapa ada siang ada malam? Kenapa nggak malam terus? Kenapa tidak siang terus ya? Itu kan, Mm. nah itu yang mesti dicari tahu jawabannya, Bu. Ya, Terangkanlah kepadaku. Ini sebetulnya memancing. Jadi Tuhan memancing kita supaya juga bersama-sama berpikir gitu. Barangkali ini manusia banyak yang sudah lupa tentang sebuah fenomena alam sunnatullah yang sudah berlangsung sejak lama, sejak dahulu kala sebelum kita dilahirkan, sejak awal langit bumi diciptakan nih ada siang malam, tapi kita tidak pernah berpikir mencari tahu apa bahkan nggak menyadari, Pak. atau nggak menyadari atau ya ya udah jalannya kan Ya udah udah, ya ini udah biasa siang otomatis malam sudah kan gitu betul. kan. Ya, Padahal di bumi belahan lain itu ada yang siangnya beberapa bulan gitu. Kita kan siang malam hanya perputarannya hanya 12 jam. ya, Tapi di belahan bumi lain itu ketemu matahari hanya beberapa jam saja hilang lagi malam terus menerus. Siang terus menerus gitu. 6 bulan siang gitu nggak ada malam. Ada lagi yang malam terus nggak ada siang gitu. Siangnya sebentar. Nah, karena kita ada di posisi garis khatulistiwa, ya seperti biasa siang malam itu nggak pernah dipikirin gitu. Nah, ini makanya ayat ini memancing kita juga berpikir. Terangkan kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapa Tuhan Ya, selain Allah yang mendatangkan sinar terang kepadamu? Coba terangkan kepadaku. Apakah kamu tidak mendengar?
apakah kamu belum pernah mendengar informasi bahwa di belahan bumi lain loh, itu ada yang siangnya terus-menerus. Malamnya hanya sebentar saja, siang lagi, jadi siang gitu. Ada lagi malam terus siangnya sebentar gitu. Malam lagi gitu kan. Nah, kita kan tidak pernah observasi kan? Kita karena sudah ya sudahlah emang udah begini gitu, Bu. Nah, ini secara secara ayat ufuknya. Tapi coba kita terjemahkan ini pakai ayat diri ya. Kul katakanlah aro'aitum. Apa pendapatmu? Apakah kamu pernah melihat di dalam pikiranmu atau apakah kamu pernah berpikir gitu? Aro itu artinya berpikir. Ro'yu kan pikiran. Aro'aitum apakah kamu tidak berpikir gitu? In ja'alallahu alaikumul laila. Jika Allah menjadikan untukmu lailan sarmada, malam terus menerus. Malam itu ini bahasa metafora dalam diri kita artinya istirahat, Bu. Lailan itu kalau nggak istirahat, waktu untuk kita termenung. Ya, lailan itu bisa bermakna sakana, istirahat. Lailan juga bisa berarti libasan, menutupi. Nah, di dalam diri kita, laila itu adalah saat-saat kita melakukan istirahat atau rehat gitu. Ya, sementara nanti siang, siang adalah di mana kita beraktivitas gitu. Jadi ketika kita beraktivitas itu namanya siang, siang hari. Malam itu adalah di mana kita melakukan rehat atau kita sedang beristirahat. Nah, coba katakanlah, apakah kamu tidak pernah berpikir bagaimana jika Allah menjadikan untukmu terus-menerus istirahat? Sampai hari kiamat istirahat, terus nggak ngapa-ngapain. Ya, man ilahun ghairullah. Siapakah ilah selain Allah yang mendatangkan sinar kepadamu? Orang tidur istirahat kan gelap tuh. Orang yang tidur terus-menerus, istirahat terus-menerus namanya apa ya, Bu ya? Ya apa namanya kalau orang tuh nggak pernah beraktivitas tidur aja gitu kan. Kalau nggak koma, apa namanya tuh? Ya, Iya. afala tasmaun, apakah kamu tidak mendengar? Mengapa kamu tidak mencari informasi? Artinya gini, kalau Ya. orang itu tidak pernah beraktivitas, istirahat terus, ya dia tidak bakal dapat informasi apapun gitu. Ya, sama seperti ayat berikutnya. Terangkan kepadaku, aro'aitum bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang terus-menerus. Siang itu bekerja terus-menerus. Bagaimana jika kamu bekerja terus nggak pernah istirahat sampai hari kiamat gitu. Atau sebaliknya, bagaimana pendapatmu jika kamu tidur terus-terusan atau kerja terus-terusan? Ya, dan tidak ada waktu untuk istirahat. Apa yang terjadi gitu? Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan melakukan observasi? Nah, berarti ada dua objek yang mesti kita perhatikan. Pertama, cari informasi bagaimana jika seseorang istirahat terus-menerus atau tidur terus-menerus. Apa yang membuat seseorang tidak bisa beraktivitas gitu. Yang kedua, apa yang membuat seseorang tidak bisa istirahat? Satu sisi ada orang kesulitan tidur. Sisi lain ada orang yang tidur Kesulitan bangun. terus. Tidur terus. Nah, secara psikologi ini ada nggak masalah ini, Bu? Ada orang nggak bisa tidur gitu. Ya. Nah, afala tubsirun gitu pertanyaannya. Apakah kamu tidak melakukan sebuah observasi mengapa ada orang yang tidak bisa tidur gitu? Istilahnya siang terus gitu. Sementara di sisi lain ada orang yang tidur terus gitu. Nggak bisa beraktivitas gitu. Kira-kira informasinya seperti apa? Dan jika kita observasi, ini faktor apa gitu, Bu? Nah, di dalam
Di dalam ilmu psikologi pernah nggak ada kasus itu, Bu? Kasus satu orang susah tidur, siang terus melek terus tuh, dan satu orang ini tidur terus gitu. Ada nggak kasus itu, Bu? Namanya apa tuh? Kalau yang susah tidur ada, Pak. Tapi kalau yang tidur terus nggak ada, Pak. Atau belum ketemu kasusnya? Saya punya saudara, Bu. Punya saudara. Itu penyakitnya tidur, Bu. Sampai meninggalnya, Oh, sampai meninggalnya. Karena dianggap sama dan gini lagi, itu kasusnya dia tidak dibawa ke dokter atau ke medis, dibawanya ke dukun. Penyakitnya itu tidur, Bu. Tidur aja. Tidur berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Nah, jadi dia bisa makan tuh kalau diinfus gitu. Nah, satu ketika dia dibawa ke apa namanya ke dukun, ke pengobatan alternatif dan memang tidur. Nah, itu parahnya entah apa yang terjadi, Bu. Si keluarga orang tadi itu tidak merasakan sesuatu yang aneh, tapi orang lain itu merasakan sesuatu yang aneh gitu. Anehnya apa? Ketika dia ini kan saudaranya udah lama di apa berobat ini ke apa ke tabib gitu ya, apa ke pengobatan kampung tuh gitu. Kok nggak pulang-pulang? Kok nggak boleh ditengok gitu? Karena kata ininya eh, si pasiennya kan nggak boleh ditengok sedang apa namanya masih tidur gitu. Ternyata itu si pasien itu udah meninggal Bu, beberapa hari yang lalu, udah hampir 3 hari meninggalnya dikatakan. Ketahuannya si tubuhnya udah membiru gitu, kulitnya udah membiru dan udah ada bau busuk gitu. Coba Ibu bayangkan, ada orang punya punya penyakitnya tidur gitu. Ya kalau waktu di medis kan masih ada infus masuk tuh tidur juga. Nah dibawa ke medis apa ke obat kampung dianggapnya tidur aja gitu. Padahal bayangkan udah mati 3 hari yang lalu menurut menurut perkiraan ya. Kenapa? Karena tubuhnya kulitnya udah mulai membiru dan udah ada bau busuknya gitu. Dan maaf ketika dibawa pulang itu si ada anggota tubuhnya yang maaf lepas Bu. eh, Iya udah kan udah lewat 3 hari kayaknya gitu. Nah berarti memang ada kasus itu kasus orang yang tidur terus Bu. Ini kan itu baru satu yang apa saya tahu gitu. Mungkin di tempat lain ada. Yang sering itu kan orang yang sulit tidur kan Bu ya. Nah itu kan mesti dilakukan observasi riset ilmiah Bu. Apa penyebab seseorang nggak bisa tidur gitu? Atau apa penyebab orang itu tidur terus gitu? Susah, dia nggak bisa bangun tidur aja. Susah dibanguninya berhari-hari, berminggu-minggu tidur gitu. Nah itu kasusnya seperti itu. Nah ini kan bisa jadi bahan pemikiran. Ini kan mesti mesti ada banyak ahli, ahli ya tadi termasuk psikolog, mungkin termasuk ahli saraf dan seterusnya Bu. Nah ini itu tadi, pertanyaan itu ya. Ani Eko kasih jawaban apa nggak? Sempat saya baca udah hilang. Tunggu. Ani, Oh di chat ya sindrom di chat ada. sindrom putri tidur di Itu di Banjarmasin, Banjarmasin. Klein-Levin syndrome. Kleine, ya, Kleine, Levin syndrome. Kleine namanya. Oh, putri Kleine, tidur ya. Levin. Itu ada benar kasus ini kasus khusus, tapi kan bukan psikologis ya mestinya. Nah, ini apa ya? Coba, Mbak ya, Artinya dia, ayo Medis. dong, Ani, gimana kasusnya? Assalamualaikum silakan, Ani. Ibu. Saya Bu, gimana saya Salam. kasusnya mahasiswa tuh? nakal, maaf ya. AA baru gabung lagi. Iya, gimana kasusnya tuh? Yang Jadi ini kasus kedokteran memang. Jadi Ya, ini anak kedokteran pasti. remaja, betul. Anak remaja usianya 15 tahun kalau nggak salah lagi remaja gitu. Nah, dia itu memang tidur terus. Jadi sempat bangun setengah jam terus tidur lagi gitu. Jadi Mm-mm. dia memang nggak makan, nggak ini gitu. Terus Iya, kan. eh, apa ya? Jadi dia pernah tidur, kemudian 2 minggu kemudian baru bangun gitu. 2 minggu, Iya,
Tuh kan Bu, 2 minggu kan? Iya, makanya terus tapi ini hidup ya. kasus medis ini pasti ya. Betul Ibu. Iya, Iya. Tapi medis CT bukan scan-nya juga baik-baik saja sih. bukan psikologis. Iya. Mungkin katanya ada mutasi gen begitu Ibu. Oh, ada urusan dengan gen ya, mutasi. Iya. Oke. Ya, jadi apakah pertanyaan saya di awal tadi, apakah memang ini bukan mau, eh, ya menggambarkan gitu, menggambarkan gejala atau kasus-kasus yang ada. Maksud saya dalam ayat ini gitu. Tadinya karena ini awal kita berpikir tentang kita itu harus menggunakan akal ya, menggunakan pikiran, logika. Ya, Jadi makanya saya tanyakan, maksudnya Allah itu menjadikan siang berganti malam atau kalau siang terus atau malam terus gitu. Ini apa ya? Gitu itu pertanyaan saya tuh apa ya yang dimaksud dengan siang terus atau malam terus atau yang panjang sekali itu ada maksudnya enggak ya? Tadinya ya, saya kira bukan pengertian malam sebagai malam yang sebenarnya gitu karena malam itu sering kali diasosiasikan dengan gelap gitu kan ya Pak. gelap, ya, ya, Kalau siang itu dengan terang dengan terang. dan ya saya kira tadinya hubungannya itu gelap dan terang karena di ayat yang satu kan ketika diberi terang gitu ya Mm-mm. eh, itu tadinya saya kira. Jadi kalau kita dalam keadaan gelap terus nggak ngerti apa-apa gitu, ya kita kok nggak mencari ya informasi, kita mencari sinar terang. Saya kira tadinya gitu, Pak. Mm-mm. Tapi kalau Itu juga, sekarang kita itu juga, bicara ya, itu juga tentang nggak salah. kasus, Mm. apa, Pak? Itu juga bagian dari makna Lailan dan Naharon. Jadi Oh, Lailan bisa bermakna gelap, Naharon bermakna terang. Lailan eh, juga bisa bermakna saat kita istirahat, Naharon saat kita beraktivitas. ya, Nah, ya, Lailan itu kan saatnya kita istirahat, istirahat itu kan dengan cara tidur. Nah, siang itu sinar terang itu maknanya kita beraktivitas gitu. Nah, ya. ada Ini ada mendatangkan sinar. Ya, nah, ada kasus tadi, ada kasus malam terus. Berarti dia ya, tertidur terus bisa. Sementara di ya. sisi lain ada kasus yang terus dia nggak bisa tidur gitu. Nah, itu Hmm. sebetulnya maknanya luas sekali, Bu. Tidak hanya satu masalah. Ini kan Ya, 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 dualitas ya. namanya gitu. Nah, Karena kita mungkin ya, ada orang ya Pak yang malamnya tuh panjang, artinya ya dia nggak berpikir, dia tenang aja, dia nggak ini gitu ya. mm-mm. Mungkin. Tapi ada orang yang juga banyak berpikir, yang kritis, mencari terus, yang kreatif, yang apa itu, kayaknya kok dia itu siang terus gitu. Yang terus, iya. Mungkin loh, iya kan ada orang-orang yang seperti itu, gitu. Mm-mm. Karena ini kan masalah, makanya saya bilang apakah ini metafora gitu Pak? Siang dan Iya, malam itu metafor juga iya, untuk selalu, pengertian, selalu, selalu ya metafora selalu ada. untuk pengertian berpikir, untuk Mm. pemikiran itu. Sebab siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu gitu. Ya kan Iya, kalau kita mau tahu, kita mau jelas mau apa, ya cari tahu dong, nah, berpikir iya, dong gitu ya iya, Pak ya. iya, Eh, iya. kalau perlu selidiki, teliti. Nanti Mm. yang akan memberikan sinar terang itu juga Allah gitu. Kalau kamu Ya, tidur terus, kamu nggak mikir, ya udah deh gimana nanti aja gitu. Ya sudah, dia nggak dapat jawaban apa-apa. iya Kalau betul. Tidak. saya berpikir begitu salah nggak sih Pak? Oh enggak. Kan gini. Kan sunatullahnya kan gini. Kita lihat ya, 36 dulu nih. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 36. Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik Hmm. dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang telah mereka ketahui.
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui. Oke. Nah, ini ada kalimat apa? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan. Namanya makhluk. Berarti semua makhluk ciptaan Tuhan dijadikan berpasangan. Pasangan. Semuanya Ya, berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak punya pasangan. iya. Tadi misalnya Siang malam, siang malam, panas dingin, panas tinggi rendah, iya, kan? tinggi rendah ya. Nah, pertanyaannya, adakah ciptaan Tuhan yang tidak punya pasangan? Ada. Nggak ada, semuanya berpasangan. Nah, makanya tadi dipancing kita pertanyaan. Karena sunatullahnya harus berpasangan, coba kamu berpikir nggak, pernah nggak berpikir jika malam terus gimana jadinya? Oh, Tidur jika siang terus. terus gimana jadinya? Iya. Atau gini, orang bekerja terus, nggak ada istirahatnya. Gimana jadinya? Atau orang istirahat terus nggak pernah bekerja, gimana jadinya? Maka akan hilang namanya keseimbangan gitu. Ya, ya. Orang bekerja mesti ada istirahatnya. Tapi jangan istirahat terus-terusan. Kan gitu. Sama lah. Berpikir juga kan mesti ada ujungnya. Mikir terus. Tapi nggak pernah diimplementasikan buah pikirannya. Kan mesti ada kapan berpikir, kapan bertindak kan gitu. Tindakan kita juga hasil pemikiran. Pemikiran kita mesti dilanjutkan dengan tindakan. Itu kan mesti bolak-balik tuh. Pikirkan apa yang kau lakukan, lakukan apa yang kau pikirkan. Yes. Itu namanya seimbang namanya. Kalau bertindak terus nggak pernah mikir, nah gimana jadinya? Bisa salah nggak? Bisa salah gitu. Nah ini kan apa istilahnya? Iya, Quran mengajak kita ya berpikir gitu tentang pikiran kita. Tadi hanya satu ungkapan metafora aja sebetulnya sih. Yang hal itu sering orang abai. Siang malam, malam siang gitu kan. Ya karena udah biasa, dianggap biasa aja gitu. Ya, ya, ya. Padahal kalimat itu juga mengandung makna lain, makna metafora tadi. Laila itu istirahat, Naharon itu kita beraktivitas gitu. Ini contohnya gini ya. Surat 74 ayat 6. Ayat 6. Sorry. 73, 73. 73 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Apa yang dilakukan Bu malam itu Bu? Khusyuk. Iya, apa yang dilakukan orang ini? Salat tahajud tadi Pak. Coba lanjutin ayat 7-nya. Ayat 7-nya. Merenung. Ayat 7-nya. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Nah, kan siang hari sibuk nih, urusannya banyak nih. Oh, nggak kelar-kelar itu klien, nggak kelar-kelar, Bu. Kalau nggak dibatasin kan, nggak ada istirahatnya tuh. Itu namanya siang hari. Siang hari Arabnya tuh. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Nahar itu, siang hari itu kamu punya urusan yang panjang, urusan yang banyak. Nah, siang harinya kamu mesti ngapain gitu. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Berarti malam hari kita berpikir kan, besok kita mau melakukan apa gitu. Kita besok punya rencana apa gitu. Oh, Lah iya, kan saya gitu. kira soalnya sesungguhnya bangun di waktu malam, Pak. Asosiasi saya jadinya bangun tengah malam itu. Iya kan tadi berpikir sebelum bertindak. Apa yang kita tindak harus dipikirkan juga. Ini kan harus balance namanya. Balance kan? Misalnya besok ada janji ketemu klien. Besoknya kan ketemu tuh. Malamnya diapain tuh? Pertemuan tadi. Di di apa namanya tuh? Dievaluasi kan? Nah, itu namanya keseimbangan namanya, Bu.
malam hari berpikir, siang hari melakukan Bekerja. tindakan. Nah, Gitu. Malam hari dipikirkan lagi untuk perbaikan esok harinya lagi. Nah, ini juga kan kalimat metafora. Malam untuk berpikir dan beristirahat, siang untuk bekerja. Istilahnya nih kalimatnya, siang hari kamu punya urusan yang panjang, punya urusan yang banyak, sibuk banget. Sesibuk-sibuknya kita, mesti ada waktu istirahat. Ya, memang kadang-kadang ada orang yang nggak tegaan, Bu. Nggak tegaan kan gitu. Orang masih datang terus konsultasi kan. Sementara tubuh kita sudah lelah, sudah capek. Gimana, Bu? Kan Ya, mesti hasilnya tegas. nggak bagus. Ya kan nggak bagus juga buat kita. Kan kita jadi tidak Iya. adil terhadap diri kita gitu. Mesti tegas, maaf gitu kan. Bukan nggak mau nolong misalnya gitu. Tapi mesti ada, oh besok lagi gitu. Nah itu Pak, namanya, ya, tapi sesungguhnya ayat yang sebelumnya tadi 3636 itu ya, ya, sorry 73 ya, ayat ya 6 ayat itu 6-nya. memang malam itu emang lebih khusyuk Pak. Artinya bukan khusyuk dalam pengertian tadi kalau Erni bilang tahajud bukan. Maksud saya itu karena asosiasinya maksud saya Lebih hening, kita itu kalau lebih, kalau malam hari berpikir ya Pak ya, ya lebih jernih. atau memecahkan masalah atau membaca atau mengerjakan sesuatu ya, dengan berpikir itu lebih khusyuk Pak. Maksudnya tuh lebih lebih tajam, lebih tenang, lebih Betul, dapat gitu. betul, betul. Ya Pak, Iya. dibandingkan dengan siang itu kan hiruk pikuk gitu kan, Nah, iya, rame apa terang gitu. betul, Jadi nggak bisa memang fokus. memang bangun di waktu malam mengerjakan sesuatu atau berpikir sesuatu secara sungguh-sungguh itu memang lebih khusyuk. Itu benar Pak tuh ya. Iya, iya, sesuai dengan ayatnya. Iya, Iya, makanya ya malam waktunya karena berpikir. lebih tenang itu benar. Iya, Jadi lebih juga makanya ada orang-orang tertentu yang lebih banyak dapat dapat ide, inspirasi dapat ilham, ya malam Pak, dapat hari. ilham, dapat apa tuh di malam hari. Betul, betul. Itu lebih enak gitu, lebih tenang, Ah, 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 betul, betul, Bu. lebih Iya, khusyuk. iya. Ya, ya benar sih memang. Jadi antara lain juga sholat, Erni itu juga apalagi benar. iya Mbak, apalagi kalau habis tahajud. Emang benar gitu ya. Kalau ada niat malam gitu tuh kesannya kayak lebih nyambung gitu ya, lebih serak gitu. Lebih Ibu Erni, Iya, tahajud artinya apa? aduh lupa. Tahajud itu artinya terjaga. terjaga, Pak. Terjaga artinya. Oh, Terapa? terjaga. 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 Jaga kan iya. Nah, pertanyaannya terjaga untuk ngapain gitu. Nah, coba lihat ayatnya. 17 ya. 17 9 bukan 8. 79. Nih. Kalau di Google tuh Pak tahajud banyak tuh Pak artinya, maksudnya judulnya. Tapi memang terjaga ya Pak ya. Iya, arti katanya itu terjaga artinya, Bu. Ini ayatnya coba Ya, dibaca. Terjaga. Iya. ya Surat betul. Al-Isra Terjaga itu ayat jadinya 9. bangun, benar gitu, bangun. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, sebetulnya nggak ada sholatnya sih. Fatahajad gitu. Fatahajad Bersolat itu tahajudlah. ya kan di Arabnya kan nggak ada kata sholatnya sebetulnya. Mm-mm. Oh, nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada kata sholatnya. Jadi, Waminal laili dan huh? pada sebagian malam, malam ini kan tadi maknanya bisa banyak kan? Bisa Mm. malam dalam arti gelap, bisa malam dalam arti kita sedang istirahat, bisa malam dalam arti kita sedang berpikir gitu. Ya, Mm-mm. malam tuh banyak tadi artinya. Wa min Hmm. laili dan pada sebagian malam, ya, pada sebagian malam hari di saat-saat kita sedang rehat, di saat-saat kita sedang istirahat, di saat-saat kita sedang berpikir gitu ya, sedang hening, fatahajjad, maka terjagalah, maka Hmm. bangunlah, maka bangkitlah.
bihi di malam tadi. Nafilkan sebagai tambahan buatmu. Jadi tahajud itu atau tahajud itu sebetulnya membangkitkan kesadaran, Bu. Menghidupkan ruhani gitu. Hakikat tahajud Jadi, Pak, jadi itu bukan perintah sholat. nggak ada perintah sholatnya, cuman orang melakukan tahajud diawali dengan sholat gitu, nggak salah. Justru Pak, ini banyak sekali orang yang menganjurkan ya Pak. Bahkan ada banyak itu apa namanya yang ditulis sudah dikirim gitu. Mm-mm. Tahajud pokoknya tahajud itu nanti dapat sekian pahala itu sholat Pak yang dimaksud gitu. Nah, Iya, sedangkan Pak. sedangkan kalau di ayatnya tidak ada kata bersolat sebetulnya dalam Nggak bahasa ada kata Arab sholatnya. aslinya. Iya, Jadi kalau bertahajudlah itu, dan di sini Tuhan akan mengangkat ke tempat yang terpuji, jangan-jangan maksudnya gini, kalau kita malam hari tenang, atau mungkin udah istirahat tidur dulu, terus kita terjaga atau berjaga gitu ya, bangun, terus kita itu tadi meminta sesuatu atau berpikir sesuatu itu lebih serius, lebih nyampe, maksudnya gitu mungkin Pak. iya, Ya, iya. Coba jadi kalau kalau di Tuhan mengangkat ke tempat terpuji itu, kita insya Allah mendapatkan gitu loh apa yang kita cari karena kita tenang, karena kita terpusat pikirannya apa gitu ya Pak. Jadi bukan iya, hanya semata-mata sholat gitu. iya. Jadi gini, arti tahajud itu secara bahasa artinya menonton. Hah? Menonton, menyaksikan, Hmm, memperhatikan, hmm, mengamati, oh, menjaga, hmm, melindungi, menilik, mempersaksikan, mengamati, berjaga loh. Pertanyaannya, hmm. apa yang ditonton? Apa yang Apa disaksikan? yang Apa yang disaksikan. diperhatikan? Apa yang diamati? Apa yang diteliti? Itu pertanyaannya. Nah, Gini, jadi sekarang gini, jika tahajud diartikan sholat, iya. sholat tahajud. Nah, apa yang ditonton ketika itu? Apa yang disaksikan? Apa yang diperhatikan? Apa yang diamati? Apa yang diteliti? Iya, iya Pak, iya Pak. Karena gini Pak ya, ada yang bilang 2 rakaat cukup. Kalau bisa 7, gitu kan? 7. Serius nih Pak. Ini Pak, saya ini sendiri sering tuh mendengar gitu. Terus kalau bisa 7 lah, tapi kalau udah bisa 2 aja bagus gitu. Jadi maksudnya rakaat yang dibicarakan ya Pak. Hmm. Tapi kalau Pak Iip baru saja menjelaskan tentang arti dari kata tahajud itu, sebetulnya kalau diambil pengertian intisarinya itu adalah sama, Pak, meneliti, menjelajah, mencari informasi, Iya, mengamati apa, sesuatu. mengamati, mengobservasi, kan gitu Iya, ya, Pak? iya betul. Nah, kan bukan sholat rakaat-rakaat itu ya, Pak ya? Coba kita baca ayat lain ya. 73. Pak, Ya, bentar deh. Enggak, ya saya gimana? baca di Google sih Pak. Nanti aja deh Pak. Heeh. Terusin aja ayatnya Pak. Kadang-kadang Soalnya Coba, tadi ya, ya. di Google ini apa yang Bapak tadi bilang secara bahasa apa-apa-apa itu kok nggak ada gitu ya. nggak ada Ya, kan ya yang itu Malah malah di sini dibilangin tuh apa eh, arti tahajud itu justru secara bahasa nih ya ya, berupaya melawan atau meninggalkan tidur. Sedangkan menurut istilah fikih adalah salat sunnah malam hari yang tuh kan. dilakukan setelah tidur. Itu kan soal Nah, setelah tidur sama sebelum tidur aja juga udah pro kontra ya Pak ya. ya kontra ya tuh. itu. Tapi orang suka bilang, udahlah jangan percayain semua yang ada di Google, belum tentu Oh, iya nggak benar. apa-apa. Justru saya ingin ini justru ingin tahu aja. Jadi kan justru jadi menyesatkan juga kan. Iya. Nah, di ayat ini tahajud itu disebut sebagai nafilah kan? Hmm. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah. Bertahajudlah. Hmm. Tahajud secara bahasa artinya menonton, menyaksikan, memperhatikan, mengamati, menilik, ya,
Menilik itu meneliti juga sama. Iya. Mengamati dan berjaga-jaga. Ya, bihi pada malam itu. Nafilatan sebagai nafilah. Nah, di ayat ini nafilah diartikannya tambahan. Kalau tahajud adalah tambahan, berarti ada pokoknya. Mhm. Mana yang pokok, mana yang tambahan, kan itu beda kan? Iya. Nah, nafilah itu artinya apa? Nafilah itu artinya sukarela, Oh, atau dalam bahasa lain fakultatif, Bu. Fakultatif itu iya. apa sebenarnya? Iya, bukan fakultatif, tentatif, Fakultatif istilahnya Aktif. itu fakultatif. Iya boleh Oh, enggak. enggak. sukarela gitu. Jadi Ya. memang Masuk. tahajud itu mesti dilakukan dengan sukarela. Ya, nah, asa, ayab, asaka, asa itu mudah-mudahan. Ada harapan namanya. Asa itu kan jangan putus asa, itu jangan putus harapan. Dengan harapan, nah, tahajud itu dengan harapan, yab asaka, bangkit gitu, Bu. Ayab asaka robuka. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu. Hmm. Jadi tahajud itu sebetulnya proses dan langkah membangkitkan jiwa, menghidupkan ruhani gitu loh, Bu. Supaya kesadarannya bangkit. It- Bangkit sampai ke mana? Makoman mahmuda. Makom kedudukan mahmuda terpuji. Nah, penjelasan tentang ini ada di surat 73 tadi, sebelum ke 7. Tadi kan langsung ke 7 kan? Kan tadi 73 ayat 7. Ya. Nah, Iya, iya, ini kan cerita di siang hari kamu punya urusan banyak iya, nih. Sedang. iya. Nah, Ya. malamnya kamu tahajud, sehingga terjadi keseimbangan antara spiritual dengan Hmm. Apa? Ya, intelektual. hal-hal yang aktual, praktis, konkret gitu. Itu harus ada keseimbangan itu. Makanya kita mundur ke ayat satunya nih. Nah, coba lihat dari satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang berselimut. Apa maknanya berselimut, Bu? Lagi tidur apa nih? Apa nih? Bukan, apa sih waktu itu ya? Mbak Dewi ingat nggak? Aku lagi Iya, mikir, ya padahal berselimut, Kan selimut itu sesuatu yang menyelimuti, membuat menutup diri, menutup. Iya, ya menyelimuti, menutupi, yang melindungi, menyelimuti. menyelimuti. Apapun yang menyelimuti, kesedihan, kekecewaan, Ya. kebencian, ya, keterpurukan, kan banyak tuh sesuatu yang menyelimutimu kan? Itu namanya Pak, kenapa sih muzammil. di dalam kurungnya ada kata Muhammad? Muhammad, karena waktu itu apa ya? Ya kan yang nerima ayat ini dulu Muhammad. kan Muhammad gitu. Oh, Oke, Itu. ini nggak apa-apa, nggak dibaca juga, wong dikurung lah. Mm-mm. Hai orang yang berselimut, muzammil. Muzammil itu artinya lemah, lemas, lesu, jalannya goyang gitu, Bu. Paham ya? Ya ayuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut dalam keadaan lemas, lemah, lesu. 5L tuh, lemah, lesu, letot, lelah, lunglai, lemah, lelah. lelah, letih, Long lesu, life. Lunglai itu, Bu. lunglai. Atau muzamil itu artinya bengkok. Jalannya sempoyongan tuh, nggak lurus, Bu. Kayak iya gitu, lunglai itu. Jadi lemah. Baik lemah secara fisik maupun lemah secara tadi intelektualnya, spiritualnya lemes gitu, Bu. Nggak semangat tuh. Nggak ada semangat lah. Wahai orang yang berselimut. Muzamil itu hai orang yang dalam keadaan lemah, lesu, letih, lunglai, nggak ada semangat gitu. Lemot. Lemot, lemot, Selamat. termasuk lemot. Nah, ayat 2-nya, Bu, coba. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Nah, ini, Bu, yang membuat orang jadi Yang kacau. Ada kurung ini. Ini ada bersembahyang. kurung ini. Iya.
Kan Arabnya nggak ada. Kumil laila. Bangunlah gitu. Ini kan ditambahin. Nah, makanya orang kemudian berasumsi bangun malam itu sembahyang gitu loh, Bu. Iya, dan katanya mesti tidur dulu Dulu. karena Nah, berselimut. ini orang yang berselimut disuruh bangun. Sekarang orang Katanya udah kan bangun. kalau gitu nggak sah ya, nggak tidur Iya, dulu. iya Eh, Pak, benar tuh Pak. enggak, Banyak tuh yang kayak gitu. logikanya gini. Orang yang berselimut disuruh bangun. Sekarang orang Ya, yang sudah ngerti Pak. bangun, masa disuruh tidur lagi? Ngerti. Maksudnya bangun tuh bukan artinya bangun tidur ya. Suruh. Mm-mm. Makanya terjemahannya mesti disempurnakan. Hai Iya. orang-orang yang berselimut dalam keadaan lemah, lesu, letih, nggak ada semangat gitu. Heeh. Hei, ayo Kum. bangun, bangun, Nah, sadar, sadar. Ayo, kum itu gitu kan. bangun. Bangun, bangun, bangkit, sadar. Kamu harus sadar Oh, gitu. bangunlah untuk Bang. sembahyang. Nah, ini dikurung, tambahin. Aduh, ya gimana ya Pak ya? Bangunlah, bangunlah, kumil laila. Kumil laila, bangunkan malammu gitu. Iya benar. Bangunkan malammu dengan tahajud tadi. Mm-mm. Kumil lail, bangkitlah malam gitu. Jadi di malam-malam, pada sebagian malam, kamu mesti bangun gitu. Jangan keterusan, jangan kelalaian, jangan keenakan terus, males-malesan gitu. Kamu mesti bangkit, kamu mesti bangun. Di Kita malam suka itu kamu bilang, mesti bangun. ya kita suka bilang gini, melek, melek, mikir dong, gitu ya Nah, Pak ya. gitu ya. Memang ada saatnya kita istirahat. Ada saatnya kita santai, tapi jangan santai terus gitu. Ada saat kita malas-malas, ya jangan keterusan malesmu gitu. Bangkitlah gitu. Nah, lanjut ayat tiganya, Bu. Ya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu Nah sedikit. itu, Nah, itu dia tuh Pak. Nah, iya benar. sekarang gini, seperduanya malam berapa jam? Ya dari jam 12 sampai jam 2, Oh, masa? seperdua malam Ih, sampai jam malam. Ibu, sampai jam malam itu 3. kan enggak, siang 12 jam, malam Malam 12 dua. jam durasinya. Iya, iya. Berarti Ya, 12 jam setengah kali setengah berapa? 6 jam. 6 jam. Jadi kita mesti punya waktu 6 jam berjaga loh, Bu. Ibu bayangin 6 jam ngapain aja, Bu? Sholat kan cuma 5 menit. Ginilah, Ibu Dewi, kalau lagi nelengin sesuatu, nelengin itu apa namanya? Neliti sesuatu, 6 jam kerasa nggak, Bu sih? Enggak lah. Nggak kerasa. 6 jam itu nggak kerasa kalau lagi riset, lagi Lagi meneliti kerja. sesuatu. Ya Apalagi lagi kerja. kerja, lagi mikir, lagi bikin konsep, lagi Nah, bikin bikin apa. konsep. 6 jam itu Mm-mm. nggak kerasa. Coba sekarang sholat 6 jam gimana? Allah. Lah, jadi tahajud itu melek, berjaga. Berapa lama durasi berjaganya? Seperdua malam. 6 jam berarti. Atau Hmm. kurangi dari seperdua itu. Kalau tadi seperlima, nah sekarang berarti 2/3. Atau 1/3-nya. Sepertiga malam. Sepertiga malam berapa jam, Bu? Jam Sepertiga malam ya, kalau 4 malamnya jam. 6 jam, 4 12 jam. jam ya 4 4 jam. jam. Atau 4 jam. Atau lebih dari seperdua. Berarti 2/3. 8 jam, Bu. Kenapa 8 jam? Karena kita mesti ada waktu istirahatnya gitu. Nah, jadi di ayat ini tuh Pak, habis tahajud, jam sekian, terus habis itu mesti baca Al-Quran gitu. Hmm. Bukan, Buka bukan. Al-Quran. Bukan gini. Bangun malam itu kan ibu punya urusan kan yang mesti dipikirkan, yang mesti diberesin. Ini konsep tentang apa nih gitu, Bu? Setelah tahu konsep, setelah ada ide, ada gagasan, cari informasinya di dalam Quran. Halo? Jadi Ya, baca ya. Quran Jadi dengan gini, bangun malam itu ibu harus udah membawa ide gitu. Sudah membawa gagasan gitu. Ibu punya ide apa, punya gagasan apa.
yang mau dipikirkan malam itu gitu. Katakanlah dibuka dengan sembahyang 2 rakaat, nggak masalah. 3 rakaat juga masalah. Mau 12 juga silahkan. Paling juga ngabisin waktu 30 menit. Enggak lah. 10 menit udah selesai ya. Nah ini kan kita punya waktu 4 jam atau 6 jam atau 8 jam ngapain? Ya tadi Baca tidur. Quran. Baca Quran itu konfirmasi atas ide yang mau dipecahkan tadi, Bu. Iya, Pak. Pak, begini, Pak. Ya, Terus ya, terang, ini saya serius ya, Pak ya. ya, ya, Maksud Iya. saya banyak sekali informasi-informasi yang keliru ya, Pak, ya, tentang ayat-ayat ini. mm-mm, Yang sebenarnya topik yang kita bicarakan adalah metodologi betul, atau berpikir ilmiah gitu ya dengan cara mm, yang logis. ya, Nah, Bapak menggunakan ayat-ayat ini ya, Pak, yang mm, sebetulnya ketika saya pernah membaca juga ayat ini, saya kira memang ini mm. adalah anjuran untuk sholat tahajud ya Pak ya. Bukan Dan tahajud. mesti misalnya tidur dulu. Nanti di sepertiga malam. Jadi kita mesti bangunnya jam sekian gitu loh Pak. Terus Ustaz. malah kita pernah tanya nih, kalau yang jam gini boleh nggak ya sebelum sholat subuh gitu, itu masih boleh nggak ya? Kan kayak gitu-gitu, Pak. Jadi maksud saya bukan cuma saya sendiri loh Pak yang ngertinya kira-kira kayak gitu. Nomor dua nih Bu Erni selain saya gitu ya. Tapi banyak Pak, loh bener nggak Tapi banyak. Ini ada ibu-ibu itu kalau udah WA tengah malam, udah tahajud belum? Gitu Pak. Kalau ini, ayo katanya bangun, tahajud gitu. Nanti jam Ya. 2 jam 3. Itu mengingatkan kita untuk tahajud. Gitulah, Pak. Jadi saya kira emang benar kalau bunyinya dari ayat-ayat yang tadi dibuka itu memang betul. Dan udah gitu baca ayat-ayat Al-Qur'an gitu habis tahajud. Saya kadang-kadang kan nggak sanggup gitu loh, Pak ya. Pagi Ya. udah mesti bangun, mesti pergi gitu. Eh, Jadi ini nakut-nakutin loh Pak, maksud saya. Loh benar Pak, apa yang dianjurkan, apa yang eh, mereka memotivasi untuk itu tuh kadang-kadang nakut-nakutin gitu. Aduh saya nih orang yang benar-benar nggak bertakwa gitu. Saya nih orang yang gitu loh Pak. Iya, ini ayat, ini adalah peringatan kepada orang yang sedang dalam keadaan berselimut. Berselimut Hmm. tadi artinya orang yang sedang malas, sedang lemah, sedang lesu, nggak ada gairah hidup, bangunlah gitu. Coba kau pikirkan, kenapa kamu malas? Apa yang membuatmu malas gitu. Dan kan itu mesti dicari akar 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 masalahnya apa. Nah, anjuran bangunnya maksimal 8 jam. Maksimal, minimal 4 jam. 4 jam cukuplah berpikir di malam itu. Kenapa? Supaya ada waktu kita untuk istirahatnya atau tidurnya, Bu. Apakah tidurnya duluan atau tidurnya belakangan? Itu silahkan Ibu yang ngatur. Hmm. Ya, kalau memang Hmm. nyamannya berpikir dulu baru tidur, silahkan. Atau tidur dulu nanti bangun baru bisa berpikir, silahkan. Tidak jadi syarat harus tidur dulu. Bukan syarat tidur dulu itu. Tetapi keharusan kita harus istirahat di malam itu. Makanya maksimal bangunnya 8 jam dalam durasi satu malam itu. Kan ada 12 jam, sisanya kan ada 4 jam buat tidur gitu. Ya, atau setidak-tidaknya 4 jam. Sisanya istirahat, Kak. Gitu. Nah, yang dianjurkan apa? Setelah kita bangkit, bacalah Quran dengan perlahan. Baca Quran, ini Quran yang mana, Bu? Ya Quran yang mana? itu pertanyaannya. Qurannya. Nah, nih Quran yang dibacaan ini nih. 4153. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup
bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Pertanyaannya, Quran yang mana yang dibaca? Yang dibaca adalah tanda-tandanya. Tanda-tanda kekuasaan. Di mana tandanya? Di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Jadi yang dibaca adalah realitas, Ya, dan apa yang kenyataan. kita tadi Nah, pikirkan, yang kita observasi, itu yang yang dibaca. mm-mm, Yang dibaca adalah fenomena alam mm-mm, atau realitas yang sedang realita hidup. terjadi Mm-mm, kepada diri sendiri atau yang sedang mm-mm. terjadi di luar diri kita. Itu yang dibaca. Ini tuh apa? Kenapa begini? Terus mesti bagaimana? Apa? Nah, itu kan mesti dijawab itu. Ya, siap, Pak. Contoh ginilah contoh. Sekarang kan lagi musim penerimaan murid baru nih Bu ya. Mm-mm, aduh, ribut banget. Kan coba itu yang mesti dibaca tuh itu yang sedang terjadi nih gitu, fenomena yang sedang terjadi gitu loh. Betul. Yang jadi kenyataan ya, Pak. Nah, yang sedang terjadi di kenyataan ini, ada Mm-mm. apa dengan dunia pendidikan kita ini, ada apa gitu. Betul sekali. Itu yang harus dibaca. Mm-mm, mm-mm. Itu yang direnungkan, yang Itu yang dipikirkan, direnungkan. Nah, jadi dicari jawabannya. jika setiap orang berpikir sama tentang hal ini, masa sih pendidikan kita nggak bisa diperbaiki? Iya. Tapi kan selama Katanya ini, ya selama ini katanya kan, orang Indonesia suruh pinter, tapi kenapa sekolah dipersulit gitu ya, Pak ya? nah gitu, ada apa ini denganmu? Ada apa? Gitu. Mm-mm. Apalagi ada ungkapan apa namanya, pendidikan itu kebutuhan kebutuhan tes apa? Bukan sekunder apa sebut Apa? Tapi testier. Oh, Coba ini gimana Bu? tersier, ya Allah. Ya, nah ini yang harus jadi objek renungan ketika bangun malam itu. Karena perintahnya bacalah Quran. Quran yang mana yang dibaca? Quran yang ada di alam ini. Realita. Nih, tanda-tanda ini nih di ufuk dan di dalam diri, sehingga jelas bagi mereka Quran itu benar. Lah, bagaimana kita berkata Quran itu benar jika fenomenanya kita tidak baca? Akhirnya bangun malamnya, tahajudnya kembali ke ritus lagi, tapi tidak memberikan solusi. Mungkin Betul ada ya? orang-orang penting yang berselimut ya, Pak ya. Atau ada orang yang sengaja menyelimuti Heeh. supaya Jadi gelap, nggak tahu gitu, apa-apa. supaya bisa dibodohin terus. Halo? Hmm. Ya, Ya, sampai sini oke, Bu. ya Pak, iya Pak. Oke ya. Nah, diperluas dong ininya, jangkauan ininya, jangan di situ aja kan gitu. Atau kapan nih bangsa ini akan bangkit gitu loh, Bu. Coba kita kembali ke 73 lagi ya. tujuh Sampai, sampai, tiga. sampai berapa tadi? 3 ya? Seperdua atau kurang atau lebih. Dan bacalah Quran perlahan-lahan. Bacalah setiap fenomena yang sedang terjadi. Jadi Baik yang terjadi kepada diri ataupun terjadi di sekitar kita tuh di sana ini. Dicari, tahu akar masalahnya, dicarikan solusinya. Ada apa denganmu nih dunia pendidikan gitu. Ya, gitu Bu Erni. iya, Ya, lanjut ayat 4-nya, ayat 5, ayat 5. ayat 5. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, berat nggak Bu ini informasinya kalau kita ngerti Bu? Ternyata masalahnya rumit kan? Tetapi setidaknya kan Allah memberikan kepada kita jawaban Bu.
Kaulan sakila itu artinya perkataan yang berbobot, Bu. Perkataan yang berkualitas gitu. Ya, sehingga memberi dampak gitu terhadap kenyataan tadi. Ayat 6-nya, nah yang tadi tuh. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ini tadi ya udah Ayat dibaca ya. 7-nya, ayat 7-nya. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak. Tapi mentalnya udah siap belum? Mungkin belum ya. Belum. Kalau kebanyakan urusan. Iya, jika dipersiapkan dari ayat 1, walaupun siangnya Oh sibuk iya. banget. Nah, gitu udah siap mental, nggak masalah. Gitu, ya. Oke, jadi kembali ke judulnya. Ya, bagaimana Quran mengajarkan kita proses tahapan metodologi berpikir. Yang pertama, harus ada inspirasi dulu atau cari ide, cari gagasan, menduga-duga apa yang sedang terjadi. Yang di mata kita aja, di depan mata kita apa yang sedang terjadi nih? Ya, gitu. Yang kedua, setelah dapat ide gagasan tentang apa nih? Katakanlah tadi dunia pendidikan kita gitu kan. Wajah dunia pendidikan kita misalnya gitu kan. Itu kan Ya. idenya kan? Ya. Nah, yang kedua, setelah dapat ide, cari informasi Informasi. Ya. tentang ide tadi, tentang dunia pendidikan kita nih. Informasinya seperti apa? Tadi kata Ibu, satu sisi negara ini apa namanya tujuan pendidikan Indonesia harus mencerdaskan kan, Ya, mencerdaskan mencerdaskan bangsa. bangsa. Satu sisi tapi dipersulit nih pendidikan. Ini kan masalahnya nih. Carilah Ya. informasi itu sebanyak-banyaknya. Setelah dapat informasi, yang ketiganya itu harus melihat, memperhatikan. Memperhatikan pertama tubsirun, observasi. Jadi harus observasi di lapangan seperti apa. Yang kedua yanzurun. Yanzurun itu riset, penelitian. Nah, yang ketiga yaraun. Yaraun itu artinya sudah jadi pemikiran, sudah jadi pendapat gitu. Udah jadi gagasannya apa itu? Ya, yaraun tuh penglihatan dengan pikiran atau pendapat gitu. Ada sedikit kayak ungkapan pendapat. Oh, pendapatnya begini. Kenapa begini? Karena begini gitu, Bu. Iya. Kalau yang secara ilmiah itu biasanya kita bikin hipotesis ya Pak ya. Betul, Bisa hipotesis, bisa hipotesis hipotesis dulu. 1, 2, 3 gitu. Betul, betul. Ada hipotesisnya. Nanti baru kita Masalahnya cek, apa? kita buktikan ya gitu. Nah, gitu. Nah, ini baru ketiga. Nah, proses keempatnya namanya tadabur. Tadabur. Yang pertama yakdipun ya. Yakdipun itu menduga-duga. Yang kedua tasmaun, mencari informasi. Masih ya Yang sebanyak ketiga mungkin. melihat, memperhatikan. Memperhatikannya tiga tadi. Memperhatikan tubsirun, observasi. Memperhatikan yanzurun, itu riset. Dan memperhatikan yaraun, membuat hipotesa. Ya, nah yang keempat tadabbarun. Tadabbarun itu adalah mencerna semua informasi yang sudah diobservasi tadi. Namanya tadabbur namanya. Nah, coba Tadabur. kita lihat. Tadabbur. Surat 482. Surat An-Nisa ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Coba. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbarun. Yatadabbarun. Diartikannya memperhatikan. Tadabbur itu dari kata dubur, artinya belakang, Bu. Pernah dengar ada istilah dubur? Iya. Ya, Lubang dubur. Lubang dubur itu ya, lubang belakang. belakang. Oke. Apa yang keluar dari lubang dubur? Kotoran Pak, Kotoran apa sisa? sisa.
Sisa Sisa apa? juga, kotoran juga. Bukan kotoran, sisa makanan Heeh. yang dianggap sebagai kotoran. Kotoran. Oh, ya. Bagi cacing apa itu? Rezeki. Nah, iyalah, sisa makanan Ya, 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 ya. bagi manusia karena kan yang bermanfaatnya sudah diserap. Ya. Jadi tadabur itu adalah proses menyerap atau mencerna. Hmm. Mencerna, diserap yang baiknya, yang tidak baik buat tubuh dibuang. Ya, Dan yang dibuang disisihkan. itu adalah baik bagi makhluk yang lain. Contoh, kita hidup butuh oksigen. Betul nggak, Bu? Ya, Butuh oksigen. Oksigen itu kotoran bukan? bukan dong. Kotoran. Kotoran yang dibuang oleh tumbuhan. Oh iya, dibuang oleh yang satu, dibutuhkan oleh yang lain. Nah, itulah hidup dan kehidupan satu sama lain saling membutuhkan. Ya, Tumbuhan membutuhkan makanan dari oksidasi tadi CO2 kan? Dia membuang oksigen, itu pun dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh makanan, diserap yang baiknya buat tubuh, yang tidak baik buat tubuh, dibuang, dikeluarkan. Kita nyebutnya kotoran. Enggak, buat makhluk lain itu rezeki. ya. Ya, nah Ah, tadabur itu proses mencerna. Mulai dari nyep-nyep tuh dikunyah, dikunyah, dirasain, ditelan, terus diserap. Yang baik dicerna, yang tidak baik buat tubuh kita dibuang. Rezeki buat yang lain. Namanya tadabbur, Bu. hmm. Apakah mereka tidak memperhatikan tadabbarunal Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya, Bu. Bapak Ibu bisa bayangkan jika setiap orang, katakanlah para petinggi, para pejabat yang berkepentingan di dalam dunia pendidikan, Bu, sama-sama kembali ngerujuk kepada Quran, Bu. Akur nggak kira-kira, Bu? Iya dong, iya sekata. Nah, masalahnya kan masing-masing bertahan kekeh petekeh Dengan turut kedawa pendapatnya dengan sendiri. pendapatnya sendiri. Ya bentrok bentrok terus gitu. Gimana atuh nggak pernah akur. Habis masih Iya. menggunakan akalnya sendiri, tidak ngerujuk kepada sumber wahyu yang sama gitu. Ya, makanya terjadi banyak pertentangan karena orang sudah jauh dari petunjuk Tuhan. Quran nggak Pak mungkin. Iip, Ya, halo. itu ada Bu Ani Eko. Oh iya, monggo. Ada kenapa raise hand, Bu? Bu Ani? Assalamualaikum, maaf memutus sebelum masuk ke tahapan berikutnya ya, punten ya. Ini Iya. kan proses berpikir, ini kita sudah bahas sampai 4. Nah, baru 4. Ya. Apakah ini adalah tahapan, jadi maksudnya harus satu-satu, atau sebetulnya bisa bolak-balik siapa yang duluan, atau bisa paralel, karena kan gini, tadi kan mulainya dari menduga-duga, mencari ide. Nah, Rida. yang saya tahu dulu, yang saya pernah baca, Ibrahim itu kan dulu tanya siapa Tuhan karena dia observasi dulu, dia lihat, dia baru mikir Ya. gitu. Padahal tadi observasi, memperhatikan ketika bicara 2871 dan 72 itu kan pertanyaan dari kita observasi lingkungan. Baru kemudian kita menduga-duga gitu. Ya, ya. Nah, apakah ini urutan yang harus seperti itu, tahapan, atau sebetulnya bisa bisa yang duluan yang mana, bisa yang ini gitu. Maaf ya Iya. pertanyaannya bodoh. Iya. Makasih. Tidak bodoh, itu pertanyaan benar. Oh, saya yang bodoh ya, Bu. Bukan pertanyaannya. Betul Punten. itu. Kan? Iya, ini pertanyaan cerdas ini. Iya, Berarti orang cerdas. berarti memperhatikan. Bu Ani ini memperhatikan, Bu. Amin, Jadi, insya Allah. jadi sebenarnya ini bukan tahapan sih, Bu, bukan urutan ya, Iya. tetapi lebih kepada komponen. Ya, baik, setuju kalau gitu. Ya. Lebih kepada komponen aja dan ini semuanya mesti ada. Ya, dan ini nanti semuanya jumlahnya nih ada 13, Bu.
13. 13 komponen yang harus ada atau yang apa namanya ya haruslah bilang harus ya Ya, harus harus dilakukan harus ada dalam tadi metodologi Proses berpikir itu dalam ya. proses berpikir itu dan melibatkan tadi 13 item gitu Bu. Ya, paling ujung nanti paling terakhir namanya ulil albab. Hmm, Pernah dengar kalimat ulil albab ya? pernah. Nah, Ya. ulil albab itu sudah selesai mengikuti komponen tadi. Semua komponen sudah disempurnakan baru masuknya ulil albab gitu. Oke. Baik, baik. Jadi lebih jelas. Oke, Jadi ini jadi pokoknya lebih komponen bisa mulai dari mana saja, ya tetapi betul. dalam proses berpikir ini ke-13-13-nya harus ada gitu ya di Harus dalam ada, proses itu. betul, betul, Nah, harus ada. cuma ada pertanyaan saya lagi, Ya. nggak tahu apakah 13 atau lebih ringkas dari 13. Ada satu proses ini karena ini proses berpikir kognitif. Mm-mm. Jadi seperti satu siklus gitu loh Pak. Kan Ya, nggak ya, mungkin loncat-loncat begitu ya, ya. nggak mungkin juga kan Ya. lompat-lompat. Bahwa urutannya dari mana itu bisa aja menurut saya. Iya, betul, Iya, Tetapi betul. sebetulnya ada kalau kita pakai ke ini Bu, ke urutan bikin kalau tadi kan pakai Ibu Bu Dewi bikin penelitian gitu ya. Mm-mm. Sebetulnya kalau Mm-mm. tadi saya menjelaskannya yang pertama kan menduga-duga. Menduga-duga Mm-mm. itu bikin hipotesis, Bu. Ya, Kemudian ya, mencari informasi. Jadi kita baca kan bab ya, 2 tuh Bu, literatur review. Baru ya, kemudian bikin riset, bikin ya. eksperimennya segala macam gitu. Hmm. Terus Mm-mm. kemudian yang keempat Cari mencerna, data. memperhatikan dari hasil kita observasi Heeh. riset tadi gitu ya Bu ya. Itu kan dianalisis Iya, iya hasil Bu. Tapi kan baru sampai nomor pengumpulannya. 4 Bu. Sebenarnya bisa aja Ya, sih Bu kalau kita mau bikin apa tadi urutannya ya Bu atau alur ya. ya Alur ya, alur. alur ya. Iya. Gitu bisa nggak? Ya, Oh, Jadi mulai bisa. karena kan memang penelitian itu mulainya dari kita bikin hipotesis, bikin dugaan gitu ya. Ya, kan duga-duga dulu kan, menduga dulu kan. Ya, Ya. terus kemudian kita baca-baca ya, mencari Ya. informasi tapi atau itu kan tasmaun. kalau kita bicara secara ilmiah belajar Betul. dalam proses belajar. Tapi kan seperti Columbus itu kan Ya, tahu-tahu nemuin, dia nggak pakai hipotesis Iya, gitu. iya. mungkin Baru dia baru diteliti. hipotesisnya nggak kelihatan, Bu. Ketika Barang- Ibrahim lagi ngeliat ini tuh mungkin dia mikir dulu kan, dia nggak Barangkali. keluarin. Mungkin ya, Boleh, Bu, nggak boleh, tahu. boleh ikutan nggak? Oh, Boleh, boleh. Mbak Puji. Boleh lah, Bu, boleh. Karena kognitif ini Mbak Ini Puji. bebas, Bu, bebas. Kalau enggak boleh masuk ke sini. Kalau enggak boleh bicara. Iya. Iya, kalau saya pikir juga siklus kognitif, siklus berpikir kan bisa dimulai dari mana aja. Tapi mungkin Ya, betul. kalau kita bikin hipotesa itu harus ada dasar teorinya. Jadi kalau saya sih melihat menduga itu sebenarnya membaca fenomena sih yang seperti tadi Pak Ip bilang. Jadi lebih kayak ada fenomenanya dulu nih di masyarakat, di Oh, dalam iya. kehidupan Iya nyata. dong, iya. Jadi Iya. menduga itu sih kalau saya lihatnya lebih 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 mendasar lagi dari sekedar hipotesis gitu. Itu aja Iya. sih. Ya. Saya ngerti. Saya ngerti. Maksudnya Puji kan gini toh. Kita Ada itu fenomena. selalu kalau misalnya nih, ini kasarnya kalau kita bimbing lah ya, bimbing skripsi kayak atau tesis gitu kan, ada apa emang masalah kamu tertarik apa gitu, itu kan hasil dari yang Puji bilang itu kan menduga-duga atau hasil observasi, Ya. belum jauh, masih Ya. jauh dari hipotesis gitu kan. Ya. Ya. Ya, Ya. Ya. ya selalu start dari ya realita. Seperti Fenomena. tadi yang Pak Iip. Jadi kita sadar, kita tahu apa yang ada di lingkungan kita atau apa yang ada di dalam diri kita, ada apa. Jadi mulai dari realita-realita yang kita sadari ada. Nah, kalau secara ilmiah kemudian tidak sekedar oh ini realita gini, tetapi kita ingin tahu lebih jauh, lalu memang tadi makanya istilah saya mengikuti daur. Berpikirnya itu ada siklusnya gitu. Tapi startnya ya bisa dari mana saja memang Iya. sebenarnya. Kalau ilmiahnya ya harus dari awal, apalagi harus ada teori gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada teori. Nggak bisa bikin hipotesis. Gitu.
Ya, maaf Pak Iip, katanya tadi metodologi bisa boleh dihubungkan dengan yang psikologi, Iya, dengan betul, betul. ilmiah. Iya, Jadi kita larinya ke situ. iya. Kan gini, saya hanya mengumpulkan komponennya, Bu. Nah, tadi Ya, masalahnya ya. Daud, mungkin siklusnya atau urutnya bisa bisa tadi bisa dari satu ke dua, ketiga, atau nanti ada kasus dulu baru cari import. Habis itu nanti bisa bisa macam-macam lah, gitu. Iya, iya. Yang penting Tapi kan, yang saya kira yang intinya dari yang dibahas Pak Iip nih dengan kita sekarang ini adalah bahwa kita itu nggak boleh atau nggak bisa diam saja, nah, masa bodoh gitu ya, ya, terhadap segala sesuatu yang ada gitu ya. ya setuju, Tetapi setuju. kita mencoba menyadari ini ada apa, kalau kita berpikir secara logis, secara ini, sehingga itu yang tadi disebut dengan tuntunan itu yang tadi saya bilang itu Pak. Lalu cahaya terang itu dikasih gitu loh, Iya, iya. gitu. Ya Baru ada kan? cahaya terang. Mm-mm. Kalau enggak kan kita jadi gelap terus atau ya gitu. Iya. Itu yang saya tangkap bahwa ya jadi secara beragama pun itu harus pakai logika, pikiran, ada metodenya, ada apa gitu ya Pak ya. Iya, ada metodologinya. Makanya tadi jangan jangan ya terima aja, enggak, mesti mesti Iya, iya. dipikirkan, mesti logik gitu. Dan nggak boleh doktrin juga memberikan ke orang itu, mesti bisa dipahami juga alasannya kenapa begini, alasannya kenapa begitu kan semuanya bisa bisa diterima oleh oleh akal Iya. gitu. Supaya kan nerimanya juga enak gitu. Nah, selama ini kan orang berpendapat tadi beragama jangan pakai akal, terima aja. Ya udah jadi itu kan membunuh membunuh potensi akal kita yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Sementara Allah mengajarkan kepada kita setidaknya ada 13 komponen untuk berpikir memecahkan sebuah masalah tadi. Ada hipotesisnya, ada informasi, ada penelitian, ada pencernaan gitu kan. Berikutnya mesti ditimbang gitu. Ditimbang tuh berpikir, ada pertimbangan, ada pengalaman, nanti ada identifikasi segala macam, ada butuh kesadaran, ada lagi pemahaman, ada lagi penyelaman, pendalaman lagi. Ada ada 13 tadi 13 komponen. Ini baru 4. Baru Baru 4, Bu. 4. Iya, baru 4 gitu. Ya. Dari Jadi Pak, Prof, ini Prof Lola belum ada masukan, Prof. Nggak dengar. Oh, enggak, ini masih di mute itu suaranya. Dari Ibu, masih di mute. iya belum dibuka. Belum dibuka mic-nya loh. Videonya udah dibuka. Belum. Iya. Dari Ibu Dini ada masukan, Bu, tambahan? Iya, kalau saya tadi juga memperhatikan bahwa kayak apa yang dimunculkan Ani ya, gimana itu apakah memang harus berurutan atau tidak? Karena misalnya dicontohkan waktu Nabi Ibrahim ya, sampai dia sampai pada kesimpulan tertentu. Jadi memang betul ya, kelihatannya ini memang kalau menurut saya memang urutan. Tapi mungkin ketika menduga pertamanya itu nggak kelihatan gitu. Jadi seolah-olah kita nggak melihat proses itu orang. Tapi sebetulnya itu memang melalui dari sana dulu melihat ada fenomena ini. Masa iya ya kalau malam terus sampai kiamat atau terang terus sampai kiamat. Nah itu ada di dalam pikirannya mungkin ya melihat Iya. fenomena itu. Jadi saya pikir memang ini kelihatannya memang urutan ya. Iya, ya tadi bisa bisa urutan, juga bisa orang Iya, ada kasus dulu baru dia peduli gitu kan. Ya, orang kasusnya kan beda-beda. iya, iya. Apa bahasanya? Dan ini bisa Keadaanmu bisa berbeda-beda. digunakan di semua disiplin ilmu ya Pak ya. Ya, di semua disiplin ilmu, Iya, apapun ilmunya, Bu. Ini iya, metode iya. berpikirnya begitu, apapun Iya, iya. masalahnya. Iya. Ya, Hmm. harus melewati banyak faktor, harus melibatkan banyak komponen gitu. Iya, Untuk betul satu ya. bagian saja gitu. Hmm. Pak Iip, Ya, apakah urutan itu harus tetap atau kadang-kadang muncul misalnya kalau berpikir itu kita memunculkan ide
tadi sudah ada juga, atau kita memecahkan masalah, atau sekedar untuk melihat hubungan. Bagaimana itu apakah harus ada suatu proses tertentu yang tidak boleh langkahnya dilewati, atau bisa apa yang muncul saja? Itu pertama. Kedua, saya soalnya malam ya, kalau malam kita tadi kan berpikirnya malam. Apakah kalau orang yang bekerja malam itu ada kan orang-orang yang bertugasnya Ya, malam? ya shift malam Kan ya. dia tidak sempat berpikir bukan berarti nggak bisa bekerja seperti siangnya itu kerja terus malam mikir. Sebetulnya kan kalau dia malam harus bekerja kan dia harus berpikir, siang juga berpikir. Atau apakah siang dan malam itu suatu ini saja suatu eh, cara untuk membedakan antara bekerja dan berpikir? Yang mana yang benar begitu? Oke, saya share ayatnya ya. Nih, Mm-mm. mungkin ini bisa menjawab. Mm-mm. Surat 17:84. Saya Iya, baca ya, Pak. ya dibacain Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 84. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi dari titik manapun berangkatnya nanti pasti ketemu semuanya. Ya. Karena tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ada Mm-mm. orang yang bekerjanya di malam hari, berarti Mm-mm. istirahatnya di siang hari. Ya. Berarti Iya, siang harinya jadi malam, malamnya jadi siang. Karena iya, malam itu kan metafora ketika orang istirahat. Siang iya, itu metafora ketika orang bekerja. iya. Nah, gitu. Jadi Ya, mesti ada waktu dia istirahat gitu. Intinya oh sih. gitu. Iya. Jadi bukan harus terbagi jelas harus siang bekerja malam mikir begitu, enggak kan? Enggak sekaku Eh, itu enggak gitu. Artinya kan iya, ada saat kita istirahat, juga mesti ada saat kita mesti beraktivitas, itu intinya kan gitu. ya oke ya. Nah, gitu. Dan itu kalau tahajud itu apa kita harus tidur dulu? Tapi kalau kita memang melek sampai jam 2 gitu lalu kita mau tahajud, boleh Tidak nggak? tidak boleh tahajud semalaman. Tidak boleh tahajud semalaman, maksimal 8 jam. Maksimal. Kenapa Maksudnya? harus ada waktu untuk kita istirahat. Oh, Gitu loh Bu ya. Tadi jadi harus tadi di tidur awal. dulu baru bangun lalu Boleh, tahajud gitu ya. boleh. Atau terjaga dulu baru terakhir tidur juga boleh. Yang Oh, penting mesti boleh. ada waktu Boleh aja, istirahatnya. Mbak. Tanya Mbak. Mesti ada waktu istirahatnya. Gitu. Tergantung Iya. waktunya. Ya. Kan mesti ada Ya siang karena kita malam. misalnya nggak bisa tidur ini sampai jam 1 apa jam 2 terus kita mau Nah, tahajud belum tidur, ini boleh ya nggak ya gitu. nggak apa-apa. Oh, Karena tahajud itu artinya kan berjaga, mengamati, ya meneliti, makanya. menyaksikan sesuatu. Mungkin bisa baca buku, bisa riset, bisa apa saja, Bu. Gitu, termasuk Oh, baca Quran gitu. iya, misalnya ada aktivitas kita misalnya kerja sampai jam 1 malam gitu terus kita mau Nah, tahajud. nah Boleh. ya Baru itu tidur. berjaga Nah, malam itu namanya tahajud. oh, Gitu. Dah. Gitu. Gitu Pak, ya, sudah Ibu. azan Ya, Ini maghrib. sudah maghrib, Pak. masuk waktu maghrib. Jadi terima kasih, Pak. Oke. Seru sekali. Seru Terima kasih iya. juga Pak sekali. Iip. Baru 4 Makasih Pak Iip. 13 ya. Iya, Kita lanjut. Terima kasih semuanya. Baru 4. ya, Iya, Pak. sama-sama. Terima kasih Selamat banyak. siang. Terima Terima kasih kasih. Pak Iip. Assalamualaikum. Terima Ya. kasih semuanya. Mbak Yola, Mbak Wah, Dewi. jam baru nongol Jadi lagi. ini